warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta atas perkenannya pada hari ini Senin 31 Januari 2022 kita dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi baik secara langsung maupun diikuti secara virtual di masing-masing kelurahan dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan beserta rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 tingkat Kecamatan Bubursari dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali acara, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Abdul Aziz. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Untuk kelancaran acara ini yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Kecamatan Bubursari, kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Bunyamin, disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan
lilladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atibana walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya inna suratul ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dari Camat Pemarsari kepada Bapak Haji Ahmad Suparman, SSTP FSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, yang terhormat anggota DPRD Dapil 1 Tawang Cikideung Bungur Sari yang hadir, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, yang terhormat Kepala Bapelitbang Pangda atau yang mewakili, yang terhormat para Kepala UPD, Pak Asisten, Pak Kasat Pol PP dan atau yang mewakili, unsur Muspika Kecamatan Bungur Sari, Pak Kapolsek, Pak Danpos, para Kepala UPD Puskesmas Kecamatan Bungur Sari, Pak Ketua MUI, Ketua DMI, para lurah se-Kecamatan Bungur Sari, para Ketua LPM Kecamatan Bungur Sari, Pak KUA, KNPI Karang Taruna, RWT Korsil, dan para delegasi. Izin lapor juga Pak Sekda, kita selain di kecamatan juga melaksanakan secara virtual yang dihadiri oleh unsur kelurahan dan delegasi dari masing-masing kelurahan di 7 kelurahan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kunjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kami mengaturkan selamat datang kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya beserta jajarannya, dan para hadirin yang hadir memenuhi undangan kami, bahwa mekanisme musrembang ini diawali dari mulai 13 Januari 2021 di Kelurahan Sukalaksana dan terakhir 19 Januari 2021 di Kelurahan Sukajaya dan Bungur Sari. Pak Sekda dapat kami laporkan juga bahwa dengan sistem yang baru, Pak Karbit, bahwa ada sesuatu yang baru di musrembang kecamatan setelah update ke SIPD dari masing-masing kelurahan. Diverifikasi oleh Bapeda baru masuk ke kecamatan. Jadi kita terima sudah di kelurahan. Kita musrembang tingkat kelurahan bahwa lintas sektor yang berada di wilayah Kecamatan Bungur Sari, pengusulannya dimulai dari tingkat kelurahan. Jadi puskesmas termasuk kecamatan juga program-program seperti kami dari 2020 mengajukan untuk TPT gedung itu masuk ke musrembang kelurahan Bungur Sari seperti itu Pak. Jadi mohon maaf formasi ataupun nomenklatur yang sesuai petunjuk dari Bapelitbang Pangda dengan 30 usulan, otomatis apabila tingkat kecamatan lokusnya di Kelurahan Bungur Sari misalkan mengusulkan dan 30 itu 5 kegiatan tingkat kecamatan, otomatis mengambil usulan Kelurahan Bungur Sari. Mungkin ini sebagai bahan kami masukkan ke Pak Sekda pimpinan kami, ada beberapa yang lintas kelurahan belum terakomodir di masing-masing musrembang kelurahan. Di musrembang kecamatan ini kalaupun bisa dimasukkan mungkin sekarang diajukan, kalaupun tidak mungkin nanti izin Pak Kepala OPD dimasukkan di OPD pengampunya gitu. Jadi apabila di pemerintahan masuk ke sekta bagian pemerintahan misalkan ataupun
sosial, Karang Taruna bisa masuk ke Dinsos, mungkin seperti itu. Karena dengan keterbatasan panduan dari Bapak Politbangda Hasyim Hussein, Pak Ketua LPM hadir, jumlah ataupun kuotanya otomatis berkurang, mungkin ada tambahan dan sebagainya, termasuk usulan reses. Kami laporkan juga bahwa pandemi saat ini ada, dan kami laporkan hasil semalam dengan Ibu Kapus, Pak Kapus, bahwa di Ibu Mosari ada terkonfirmasi juga Pak Sekda. Mungkin ini kehati-hatian kita dalam melaksanakan kapasitas 50% dari kemampuan ruangan ini, bukan ini tapi ke semata-mata untuk menjaga protokol kesehatan dan kesehatan bersama. Sebagaimana amanat di Musrembang bahwa Camat menyampaikan kegiatan tahun sebelumnya, tahun sekarang 2022 dan 2023. Kami laporkan untuk kegiatan tahun 2021 khusus yang didanai oleh PK dan PIK sebanyak 46 kegiatan. Jadi kalau OPD yang lain seperti dari APBN, APBD tadi di kami, jadi kami laporkan data yang ada di kami, yaitu sarana dan prasarana sebesar 1,9 miliar, realisasi anggaran 99%, untuk fisik 100%, untuk pemberdayaan kurang lebih 374.193, realisasi 368.307 juta, realisasi anggaran 99%, dan fisik 100%. Untuk kegiatan sekarang tahun 2022 masih berproses Pak Sekda, kita sirup RUP. Alhamdulillah kalau dilihat dengan kecamatan lain kita sudah 87% di atas kecamatan yang lainnya. Terima kasih kepada rekan-rekan Pak Lurah dan para perencana di Kecamatan Bungursari. Tinggal kurang lebih 567 yang belum di input atau diumumkan dari besarnya anggaran 2,2 miliar tahun 2022. Usulan yang setelah diverifikasi dari Bapeda, usulan sebanyak 203 usulan, prioritas sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya para hadirin yang kami hormati, menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendaya dan Aparatur Negara mengenai pelaksanaan protokol kesehatan di gedung ini juga, di gedung kantor Kecamatan Bungursari kita melaksanakan protokol kesehatan, salah satunya dengan aplikasi Peduli Lindungi. Silakan di pintu-pintu untuk dicek kapasitas gedung, aula ataupun ruang pelayanan yang sudah kita laksanakan. Terakhir, di kegiatan ini banyak hal-hal mungkin yang belum terakomodir dari usulan masyarakat, khususnya tingkat kecamatan, meskipun sudah masuk ke tingkat kelurahan, seperti untuk Kemendag, jalan Kemendag dan sebagainya. Mungkin di Musrembang tingkat kecamatan sekarang dari tiap ini coba kita kolaborasikan untuk bisa diajukan nanti untuk lintas sektor di tingkat kota. Disampaikan mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan, mohon maaf atas segala keterbatasan kami semata-mata untuk kebaikan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Bapak Haji Asri SH, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Saudara Camat Bungursari dan Lurah Sekecamatan Bungursari yang kami hormati, sudah Ketua MUI, Ketua DMI, Ketua LPM, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Karang Taruna, Ketua Ormas, Masyarakat,
Hadirin tamu-undangan yang mungkin tidak bisa disebut satu persatu, yang kami hormati, saya bisa hadir secara pribadi dalam musyawarah tingkat Kecamatan Bungur Sari bersama-sama dengan anggota DPRD Dapil 1. Sholawat beserta salam semoga selamanya dilimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam Undang-Undang 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional tertera bahwa ada 3 aspek, 3 unsur dalam melakukan perencanaan pembangunan. Yang pertama aspek politis, kedua aspek teknokratis, dan ketiga aspek aspirasi. Ya. Aspek aspirasi. Artinya keterpaduan 3 ini harus diperhatikan. Unsur politis tentunya DPRD senantiasa akan melakukan hubungan politis untuk percepatan pembangunan. Teknokratis karena pemerintah kota sudah sedemikian rupa membuat perencanaan pembangunan tahunan dan untuk 5 tahunan. Yang ketiga aspirasi, tentunya ini hari ini kita akan bertemu bersama, bermusyawarah, menyampaikan aspirasi dari masyarakat, dari mulai rembuk di tingkat RW, musyawarah tingkat kelurahan, hari ini tingkat kecamatan, dan akan disampaikan nanti di musyawarah tingkat kota, agar arah dan kebijakan perencanaan pembangunan untuk tahun 2023 dan kedepannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat dirumuskan melalui pendekatan. Pertama, mempertahankan. Artinya program pembangunan yang sudah berjalan dengan baik saat ini agar dipertahankan, dijaga, dan dijalankan. Artinya terus memberikan dukungan terhadap program pembangunan pemerintah yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi dalam rangka sinergisasi tujuan dan hasil pembangunan nasional. Yang keempat, reorientasi atau inovasi yang dapat mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya tegaskan agar masing-masing kepala OPD dan jajarannya senantiasa berinovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Demikian pula kepada para pemangku kepentingan, kami himbau inovasi saudara-saudari semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya yang kita cintai. Anggaran yang sudah kita siapkan untuk pembangunan infrastruktur dan lainnya itu terreposisi untuk kegiatan-kegiatan COVID. Mudah-mudahan kita jangan terlena, karena kemarin COVID sudah landai, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan, melakukan edukasi ke masyarakat tidak henti-hentinya. Karena Bungur Sari ini juga bukan berseberangan. Bungur Sari adalah wilayah di mana balai kota berada, ibu kota Tasikmalaya, balai kota Jasana. Saya rasa kita apresiasi dengan jalan yang sudah dibangun langit, tapi ada juga jalan-jalan mungkin yang harus juga diperbaiki. Tawalumut dua rimus, ulah dituang wanci janari, kurang susun program alus ngarah nganjer Bungur Sari. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam dari pimpinan dan anggota DPD untuk seluruh masyarakat yang hadir sini. Mungkin Ketua RT, Ketua RW, dan alhamdulillah. Ini pun saya lupa menyapa. Mudah-mudahan yang tidak hadir secara langsung, secara virtual juga, sampaikan salam kami pimpinan dan DPD kepada masyarakat. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan lahir batin dan bisa mendorong percepatan pembangunan di Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan masyarakat Tasikmalaya lebih sejahtera lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya sekaligus membuka acara secara resmi yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Iban Iksan Hasanuddin MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabadu. Yang terhormat Pak Ketua DPRD serta yang terhormat anggota DPRD Dapil 1 yang hadir, Pak Cahya Wandawa, Pak Nansuhelan, Pak Haji Dayat Mustafa, cuman tadi izin karena ada keperluan. Yang kami hormati Al-Mukarram, para alim ulama, wabil khusus Pak Ketua MUI, Pak Ketua DMI di Kecamatan Sari, Pak Camat, serta Pak Sekmat dan seluruh jajarannya, Sunu Speaker, alhamdulillah Pak Kapolsek hadir, sudah 2 kali bertemu di Pusrempang Pak Kapolsek. Pak Danamil yang diwakili oleh Pak Danpos, juga dari instansi vertikal di kecamatan, dari KUA, kemudian juga dari Puskesmas. Yang saya hormati Pak Kepala Bapil Lembaga yang diwakili oleh Pak Kabin, juga rekan-rekan dari OPD hadir langsung Pak Sdatiga, kemudian Pak Kasatpol PP, kemudian yang diwakili oleh Eselon 3 ada Pak Sekretaris KB, Sekretaris BPBD, Sekretaris Disnaker, Sekretaris Cipta Karya, Perwaskim, juga yang diwakili Kabin, ada beberapa Kabin di sini, juga yang diwakili para pejabat fungsional ahli muda di OPD masing-masing. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para lurah yang mengikuti kegiatan ini juga secara daring, ada Ketua LPM, Ketua BKM, Ketua Karang Taruna, Ketua KNPI, dari Porsil, dari RWT, juga pimpinan-pimpinan Ormas, organisasi kemasyarakatan dari PKK, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga hadir Pak Staf Ahli Wali Kota di belakang. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari menjelang siang ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu melaksanakan musyawarah di tingkat kecamatan Gunung Sari. Apa-apa saja yang harus dicapai oleh setiap perangkat daerah itu dituangkan dalam naskah perjanjian kinerja dan ditandatangani oleh kepala perangkat daerahnya, kemudian ditandatangani oleh Pak Wali Kota. Jadi Wali Kota langsung menyaksikan dan itu jadi perjanjian. Jadi harapan kami mudah-mudahan dengan ditandatangani perjanjian kinerja oleh kepala OPD dan nanti akan diikuti oleh setiap pejabat di lingkup pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan tugas dan kewenangannya, mereka akan berbuat apa tugas pokok yang harus dilaksanakan, apa tujuan-tujuan yang harus dicapai oleh para pejabat tersebut, termasuk nanti dalam lingkup satu OPD. Nah, itu sudah ditandatangani komitmennya. Jadi mudah-mudahan itu bisa mendorong bagaimana seluruh perangkat daerah di Kota Tasikmalaya betul-betul bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan melaksanakan amanat sebagai pejabatnya begitu, sehingga menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. Atau juga ada kepentingan dinas sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya yang harus dilaksanakan. Mungkin itu tidak diusulkan oleh dari kelurahan, tapi itu harus dilaksanakan. Maka itu harus disinkronkan. Seperti misalnya dia di Sduk Capil, ada program administrasi kependudukan yang harus dilaksanakan. Mungkin dari kelurahan-kelurahan malah mengusulkan gitu ya, tapi kan itu program dinas yang harus dianggarkan gitu, sehingga itu masuk. Nah, dari sini kami berharap bahwa pertama dalam musyawarah tingkat kecamatan ini kita bisa menyusun skala prioritas tingkat kecamatan, dan di sini juga hadir rekan-rekan saya dari OPD yang nanti akan menyerap aspirasi yang berkembang dari tiap kecamatan dan kemudian nanti akan disinkronkan dengan tugas pokoknya masing-masing. 320 miliar, jadi 80% itu kita bergantung kepada pusat dan provinsi. Nah, PAD 320, 140 punya rumah sakit dan puskesmas ya, puskesmas. Berarti hanya tinggal berapa? 160 miliar. Nah,
itu akan sangat sulit kita untuk membangun tanpa bantuan dari pusat maupun provinsi, sehingga pada saat pusat dan provinsi juga terdampak kemampuan keuangannya, ini akan sangat berpengaruh kepada daerah. Nah, dalam kondisi seperti itu, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, mohon maklum, ini juga karena kondisi memang kemampuan APBD Kota Tasikmalaya sangat terbatas, sehingga mungkin di usulan-usulan tahun yang lalu, di tahun sekarang banyak yang belum terakomodir. Kita usulkan lagi, mudah-mudahan tahun ini kita bisa berjalan dengan normal, pendapatan bisa normal lagi, sehingga tahun depan alokasi kegiatan bisa berjalan dengan baik. Jadi di satu sisi pendapatan kita terdampak, di satu sisi begitu banyak kewajiban-kewajiban pembelanjaan yang harus dialokasikan oleh daerah, kebijakan dari pusat. Salah satunya bahwa untuk mengantisipasi pandemi COVID-19, APBD harus mengalokasikan BTT, biaya tidak terduga, minimal ditambah 5% dari 2021. Artinya 27 miliar itu harus dipisahkan untuk BTT. Kemudian yang kedua, kita akan menjelang menghadapi tahun pemilihan umum yang akan dilaksanakan tahun 2024 yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPRD. Itu anggarannya sekitar 100 miliar ya Pak Ketua. 100 miliar, kalau 100 miliar dianggarkan setahun di 2024, PAD kita 160 selesai, mulai kegiatan naon di kota gitu ya. Sehingga mau tidak mau disarankan oleh Kemendagri, kita juga mengharapkan di provinsi, kita harus menyiapkan, kita harus menabung untuk Pilpres, Pilkada 2024. Sangat untuk Pilkada. Tambah lagi belanja pegawai ternyata bertambah. Kenapa bertambah belanja pegawai? Karena alhamdulillah, satu sisi kita alhamdulillah ada P3K yang berasal dari tenaga kontrak yang bisa direkrut, lulus testing, jadi P3K pegawai dengan perjanjian kerja. Itu harus diusulan yang baru saja diakomodir karena kondisi seperti ini. Di Disdu setiap tahun biasanya ada DAK dan alokasi khusus dari pusat untuk biaya administrasi kependudukan. Ya Pak Irfan, tahun 2022 tidak ada DAK. Banyak pelayanan kependudukan akan berhenti karena tidak ada DAK, dialokasikan dari APBD. Jadi banyak hal-hal yang mau tidak mau, kemudian penyertaan modal ke Bank Jabar dan lain-lain, sehingga akhirnya memang kemampuan belanja kita belum memadai. Nah, salah satunya sesuai dengan harapan yang terhormat DPRD terus mendorong kepada pemerintah Kota Tasikmalaya bagaimana meningkatkan PAD. Nah, PAD ini tentunya juga harus didukung oleh masyarakat. Walaupun catatan DPRD jangan jadi membebani masyarakat, artinya jangan memberikan tambahan beban, tapi memang apa yang sudah ada, yang sudah menjadi regulasi itu bisa diterima sebagai pendapatan asli daerah. Tasikmalaya terus tumbuh, hotel itu juga menjadi penyumbang PAD yang cukup besar bagi daerah, tapi PBB tidak tercapai gitu. Jadi pajak bumi dan bangunan itu juga barangkali kewajiban kita semua, karena PBB itu baru tercapai 85% tahun kemarin. Jadi itu selain itu juga kita berharap dari bagi hasil pajak provinsi. Jadi pajak provinsi itu nanti ada bagi hasilnya ke daerah 30% ya Pak Ketua. Salah satunya bagi hasil yang cukup besar itu bagi hasil pajak dari kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor itu kalau bagi hasilnya dikembalikan ke daerah nomor kendaraannya. Jadi umpamanya Bapak Ibu plat taksi bayar pajak ke provinsi, maka bagi hasil pajaknya dikembalikan ke Tasik. Tapi kalau orang Tasik gaduh mobil plat Bandung, bayar pajak di Tasik, bagi hasilnya ke Bandung. Nah, sehingga itu juga barangkali yang mudah-mudahan ya Bapak Ibu nanti bisa, kalau misalnya kebetulan kendaraannya bukan plat nomor Kota Tasik, maka dialihkan ke Kota Tasik, sehingga bagi hasil pajaknya masuk ke Kota Tasik gitu ya. Mudah-mudahan oleh kegiatan ini betul-betul bisa disinkronkan antara kepentingan masyarakat dari mulai hasil pusat kelurahan, nanti pusat kecamatan dengan tugas-tugas dinas, sehingga nanti bisa bisa sinkron, dan nanti akan kita dorong di tingkat kota, kita akan menyusun skala prioritas. Pergilah itunya dari Indonesia aja gitu, terus 2 tahun kita tuh bosan-bosan ayah di dia gitu. Nah itu, jadi itu. Nah yang kedua, selain pandemi, cuaca ekstrim ini juga tolong terus diwaspadai. Beberapa hari yang lalu yang kejadian hujannya sebentar, tapi dampaknya luar biasa. Lebih membeli Nagasari untuk diberikan. Mari kita sukseskan masa depan.
di Kecamatan Gumursari yang kita banggakan. Pilih-pilih daerah binaan, dipilih juga daerah bencana. Usulan yang masuk dalam perencanaan, insya Allah tahun depan akan terlaksana. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rangkaian acara pembukaan secara resmi telah selesai. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.